sekali hari ini kita bisa bertemu di ibadah walaupun ibadahnya online Kak Erni. Ya, tapi hari ini Om mau nyapa teman-teman yang ada di rumah boleh ya? Oke, di sana ada Paris dan kakak-kakaknya. Halo. Ada Faro. Halo. Ada Clarissa. Hai Meg. Oh, ada 3 bersaudara itu Devon dan kakak-kakaknya dan adiknya juga. Halo semuanya. Dan semuanya. Oh ya? Halo Michiko. Halo. Wah, semuanya sudah siap beribadah ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Tapi jangan lupa Kak Erni. Ya, 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Yuk sekarang kita udah siap beribadah. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersuka cita. Karena kami mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami siap memuji Tuhan, bahkan kami siap melompat dan menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Semuanya siap beribadah? Haleluya. Ya semuanya bangkit berdiri. Semuanya kita mau saling menyapa kayaknya. Yuk. Sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita mau menari pakai lagu dangdut ya Kak Erni. Siap ya Kak Erni ya? Iya. Semuanya harus menari dong. Yo. Siap. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu susah, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Halo, halo, halo. Hola, semuanya menari ya. Hola, hola. Apa kabar? Sekali lagi. Halo, halo. Hola, hola. Apa kabar? Halo, halo, hello, hola, hola. Apa kabar?
Yesus beserta. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sekali lagi, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus, sebab Yesus beserta. Sebab Yesus besertamu. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi ya, memuji Tuhan. Yuk, semuanya angkat tanganmu dan mari kita bertepuk tangan. Gerakkan badanmu, kita mau menari buat Tuhan. Hobilah Hombimpa, Yesus jagoan. Hobilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hobilah hombimpa, Yesus jagoan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hobilah hobilah, Yesus jagoanku. Hobilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hobilah hombimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. yang buta melihat, Yang lumpuh melompat, Dia bangkit dari maut, dan mengalahkan iblis. yang buta melihat. Yang lumpuh melompat, Oh oh oh, hobilah hombimpa, Yesus jagoanku. hobilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hobilah hombimpa, Yesus Jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Siap ya? Hobilah hobilah, Yesus jagoanku. Hobilah hombimpa, Yesus pujaanku. hobilah hombimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit Dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit Bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hobilah hombimpa, Yesus jagoanku. Hobilah hombimpa, Yesus pujaanku. Hobilah hombimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit Dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit Dari maut dan
jagoan hidupku, Dia jagoan hidupku, Dia jagoan hidupku. Haleluya! Haleluya. Halo anak-anak, jumpa lagi kita dalam ibadah online kita hari ini. Apa kabarnya semuanya? Baik-baik kan? Wah, walaupun kita mungkin gak berjumpa langsung beribadah di sini, tapi Om bersyukur karena kita masih bisa beribadah secara online. Tuhan pun akan hadir loh waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Oke, sekarang yuk kita persiapkan Alkitab kita. Oke, sebelum kita buka persiapan, Om mau menyambut dulu nih. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Anak GPDI Elohim. Om percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Yuk dipersiapkan Alkitabnya sekarang. Yuk. Alkitabnya tolong diangkat nih. Om belum lihat nih. Wah itu masih ada yang belum dipersiapkan Alkitabnya. Om tunggu Alkitabnya. Oke. Om angkat Alkitabnya. Oke. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ya, kita ini harus selalu cinta sama firman. Dan kita harus suka untuk berdoa. Yes. Hari ini kita akan baca bersama dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat 4 dikatakan bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu dulu selalu menolong kita. Dia akan menjamin hidup kita. Dan Tuhan berkata bahwa kalau dulu Tuhan sudah melakukannya, Dia akan terus melakukannya buat kamu, buat kita semua. Jadi kita harus tetap percaya sama firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nah, sebelum memberi persembahan, Tante mau mendasarinya dengan satu ayat yang Tante ingin supaya kalian ingat ayat ini, taruh dalam hati kalian, taruh dalam pikiran kalian. Apapun keadaan yang sedang kalian lihat, yang sedang kalian dengar, yang kalian tahu, tapi Tante ingin supaya kita bersama-sama tetap pegang ayat ini ya, satu ayat ini yang Tante bagikan. Kita buka di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tante percaya kalian masih berdoa. Tante percaya kalian masih punya harapan, keinginan. Dan Tante ingin kita bersama-sama menaruh itu semua kepada Tuhan. Dan persembahan kita hari ini kita mau arahkan pada Tuhan yang itu. Tuhan yang mana? Yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami memuji Tuhan. Dan hari ini pula kami memberikan korban persembahan kami. Dan kami arahkan persembahan kami dengan hati, dengan pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Yang sanggup melakukan lebih dari yang dapat kami doakan. Yang dapat kami ucapkan dalam doa kami, yang terbesit dalam pikiran kami Tuhan. Banyak hal mungkin yang kami inginkan, yang kami rindukan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau melakukan lebih dari itu semua. Dan kami berikan persembahan kami kepada Engkau itu Tuhan. Allah yang tetap kami puja, yang tetap kami muliakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Sepanjang hari mereka Tuhan, mereka bersuka cita, mereka bersyukur karena punya Allah yang dahsyat. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Haleluya, amin. Pengumumannya anak-anak, minggu depan kita akan tetap ibadah online ya. Tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Apapun keadaannya percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Yuk anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari setiap anak-anak yang ada di rumah ataupun dimanapun saat ini kau berada yang mengikuti ibadah online, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tanda bukti engkau menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Biarlah kesakitan menjauh dari kita, karena Tuhan yang senantiasa menopang dan melindungi kita. Berdoalah kepada Tuhan, sembah Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yes. Terima kasih. Haleluya. 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 Aku melihat-Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pujian kami Tuhan. Bila Engkau senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah. Dan perlindungan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan pendengaran kami. Biarlah hari ini kami boleh mendengar firman-Mu dengan sukacita. Kami boleh membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, halo anak-anak. Wah, kalian sudah memuji Tuhan dengan bersemangat, menyembah Tuhan dengan bersemangat. Dan sekarang tiba saatnya kita masuk ke firman Tuhan. Oke, sudah siap semuanya? Alkitabnya disiapkan, kalian semua duduk diam mendengarkan. Karena Om Billy akan melanjutkan cerita tentang orang-orang yang menantikan Tuhan Yesus sebelum dia datang. Ingat deh 2 minggu yang lalu sama minggu lalu kita tentang siapa? Tentang Simeon dan Hana, betul. Ada satu orang lagi loh yang ternyata menantikan Tuhan Yesus Masihan. Siapa ya? Kalian pasti sering dengar ceritanya. Om kasih ciri-cirinya ya. Kalau bisa jawab, kalian langsung jawab yang keras di depan layar, oke? Om kasih waktu. Ciri-ciri nomor 1, dia tinggal di padang gurun. Wah, padang gurun. Padang gurun kan panas Om, tapi dia tinggal di sana. Mungkin ada yang sudah tahu? Ciri-ciri nomor 2, Om kasih tahu ya, dia mengenakan pakaian dengan bulu unta dan ikat pinggang kulit.
Wah, dari mulai, oh om, aku tahu om, itu om siapa sih itu namanya? Siapa sih itu namanya? Bener-bener, kelihatannya kalian tahu deh. Om kasih tahu ciri khas satu lagi ya. Ciri khas yang ketiga, dia itu suka makan belalang dan madu. Belalang om, makan belalang. Aku disuruh makan pisang sama mama aja enggak mau, ini makan belalang. Mungkin ada kalian yang sudah tahu. Om kasih waktu ya, 5 detik. Ada yang sudah tahu, bisa teriakkan keras-keras siapa nama orangnya? Siapa? Yang keras? Oh, ada yang sudah mulai tahu. Yang lainnya? 3, 2, 1, teriakkan sama-sama. Namanya siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, kalian pernah dengar toh mungkin yang kalian tadi, oh iya om namanya Yohanes Pembaptis. Om ingat, sekarang aku ingat. Benar, namanya Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Kenapa sih om namanya Yohanes Pembaptis? Pembaptis itu apa sih om? Nah om kenalin sedikit ya sebelum om ceritakan tentang orangnya Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis disebut Yohanes Pembaptis karena dia terkenal suka membaptis orang. Mungkin kalian pernah dengar baptis. Baptis itu ya om. Kalau yang minggu sore dulu sering dilakukan di depan gereja, orang masuk ke kolam habis gitu dicelupin di dalam kolam itu ya. Benar sekali, 100 buat kalian. Pembaptisan itu sama seperti yang dilakukan sama Om Yohanes Pembaptis. Dia membaptis orang-orang masuk ke kolam, zaman dulu belum ada kolam yang kayak gini ya, yang bagus ya. Zaman dulu adanya sungai, terus habis itu orang-orang yang ingin berubah hidupnya, meninggalkan cara hidupnya yang lama, enggak mau nakal lagi, enggak mau berdosa lagi, mau mengikut Tuhan Yesus dengan benar lagi. Dia masuk ke kolam itu dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi dia kepalanya dipegang gini, habis itu dicelupkan dalam air, enggak lama-lama terus diangkat lagi. Nah, dia sudah selesai dibaptis. Buat orang Kristen, baptis itu artinya kalian menyerahkan diri kalian kepada Tuhan dan kalian berubah. Hidup kalian sudah tidak lagi tentang kalian, tapi tentang Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan baptis. Nah, yang dilakukan oleh Om Yohanes Pembaptis adalah sama. Dia membaptis orang-orang yang ingin berubah hidupnya dan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Nah, Om Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sama yang menantikan Tuhan Yesus. Dia itu memang sengaja lahir ke dunia ini ditujukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena dia punya satu tugas untuk membaptis sang juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, tapi Om Yohanes Pembaptis ini sebelum Tuhan Yesus lahir, dia itu kan Tuhan Yesus belum ada nih. Jadi sama dia menunggu, apa sih yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah dia teriak ke semua orang. Hei kamu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hei kamu, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Karena Tuhan Allah akan segera datang, juru selamat akan segera datang. Hei kamu, jangan memeras orang, kamu harus bertobat. Seperti itu. Nah, itu yang dilakukan Om Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang merasa, wah luar biasa loh Om Yohanes Pembaptis ini. Ya, aku mau bertobat, aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama. Ya, aku mau ikut Tuhan. Seperti itu. Dan mereka berbondong-bondong datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Aku mau dibaptis. Gitu. Nah, saking kerennya Om Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan, orang-orang itu mikir, jangan-jangan juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan itu, ya Om Yohanes sendiri. Jangan-jangan juru selamat yang kita nanti-nantikan, itu Om Yohanes Pembaptis sendiri. Kalau gitu, kita ikuti dia. Wah, semua orang pikir Om Yohanes Pembaptis itu juru selamatnya yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan, yang dinantikan selama ini. Memangnya benar Om Yohanes Pembaptis juru selamatnya? Yang benar siapa? Tuhan Yesus. Om Yohanes sendiri yang tahu dan dia tahu sendiri bahwa dia bukan juru selamat, dia bilang, nih. Wah, kok pakai bahasa Belanda ya? Bukan. No. Bukan. Aku bukan juru selamat. Yang kalian nantikan itu bukan aku. Tugasku di dunia ini cuma membuka jalan supaya ketika Tuhan itu datang ke dunia, juru selamat datang ke dunia, Tuhan itu bisa melaksanakan pelayanannya dengan baik.
tugasku cuma menyambut dia, mempersiapkan jalannya. Cara mempersiapkannya gimana? Ya ini, ngajak teman-teman ini semua, ayo ikut, ayo bertobat. Supaya kalau juru selamatnya datang, kalian semua selamat. Itu dia. Orang-orang itu, oh gitu ya. Jadi Om Yohanes ini sudah keren gitu, bukan juru selamatnya ya? Bukan. Juru selamatnya itu nanti akan datang. Saya juga nunggu, kamu mau nunggu enggak? Kita sama-sama nunggu yuk. Suatu ketika penantian itu berakhir. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, dia sudah mulai besar, dia sudah lahir ke dunia, dia datang ke Yohanes Pembaptis. Sesuai semua nubuatannya dulu, Tuhan Yesus minta ke Yohanes Pembaptis. Di tengah kerumunan orang-orang yang wah. Tuhan Yesus datang, begitu Yohanes Pembaptis lihat, loh siapa itu? Aku merasakan urapan yang besar atas orang itu. Aku yakin itu orang yang selama ini ku nanti-nanti, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke tengah danau, ke tengah sungai, dia menyeburkan diri ke kolam, Yohanes Pembaptis sama bilang, Tuhan Yesus yang bilang, Yohanes Pembaptis, baptislah aku. Yohanes Pembaptisnya kaget, loh kok aku yang baptis? Justru aku yang harusnya dibaptis sama Tuhan Yesus, bukan aku yang baptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, no, Yohanes Pembaptis, kamu yang harus baptis aku. Karena aku harus menggenapi nubuatan yang direncanakan Tuhan selama ini. Yohanes Pembaptis langsung, oh inikah penantianku selama ini? Dan Tuhan Yesus masuk ke tengah sungai, Yohanes Pembaptis juga bersiap. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis yang sudah menantikan Tuhan selama ini, membaptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis, dan seketika setelah Tuhan Yesus diangkat dari baptis, masukkan dan dikeluarkan, dari langit, tingkap langit terbuka. Tampak seekor sosok burung merpati, yaitu Roh Allah sendiri, yang turun dan berkata, inilah yang anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah teman-teman, itu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Kalau kalian harus belajar sesuatu hari ini, Om cuma pengen nyampaikan satu hal. Mungkin kalian adalah orang yang hebat. Mungkin kalian adalah orang yang diurapi Tuhan sama seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin kalian pintar di sekolah, kalian jadi berkat di sekolah, kalian bantu orang banyak, kalian menolong orang banyak. Ya, tapi kalian perlu ingat, kalian bukan juru selamatnya. Yang dinantikan itu bukan kalian. Kalian itu cuma alatnya Tuhan, sama seperti Yohanes Pembaptis. Tugas kalian di dunia adalah mempersiapkan ketika nanti Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang-orang itu sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus. Sama seperti kalian menantikan Tuhan Yesus. So, kalian ingat, kalian cuma alatnya Tuhan, kalian cuma diberkati Tuhan, kalian digunakan Tuhan di dunia ini dengan semua kemampuan kalian, dengan semua kehebatan kalian, dengan semua berkat kalian untuk memberkati orang lain. Bukan supaya kalian terlihat hebat, bukan supaya kalian terlihat luar biasa, tapi untuk mempersiapkan kalau nanti Tuhan Yesus datang ke dunia, ingat, kita semua mau sama-sama menyambut Tuhan Yesus, sama-sama siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu cerita hari ini dari Om. Nah, jangan lupa ayat hafalannya, nanti kalian bisa lihat di Lukas 3 ayat 16, kalian hafalnya di situ. Kita Om bacakan sekalian ya. Nanti kalian bisa teriakan keras-keras, direkam. Jangan lupa di-share di grup ya, supaya kita tahu kalau kalian sudah hafalan. Oke, bunyinya Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya sendiri pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu ayat hafalan kalian buat minggu ini. So, tetap stay di rumah, tetap semangat. Semoga kalian semua diberkati lewat firman hari ini. God bless you. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama yuk. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah anak-anak, kita sudah mendengar firman yang luar biasa tentang seorang Yohanes yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yohanes ini membaptis banyak orang, bahkan sebelum Yesus sendiri membaptiskan orang. Tetapi kalau kita dengar tadi dari Kak Billy, Om Billy bilang, Yohanesnya nggak jadi sombong. Dia tahu bahwa dia itu bukan juru selamatnya. Jadi dia memakai semua kelebihannya untuk memuliakan Yesus. Bahkan dia memberitahu semua orang, bukan aku juru selamatnya, tapi Yesus ini loh. Nah, setiap kita tidak ingetin sekali lagi, kalau kalian diberi talenta, kepandaian, keluar biasaan, di sekolah pinter dan luar biasa, jangan jadi sombong, jangan diambil sendiri, tetapi kalian mulai belajar memberkati orang lain. Apa yang kalian tahu, kalian lakukan dengan baik. Sehingga orang itu kalau melihat kalian, guru kalian, orang tua kalian, itu merasa diberkati sama kalian. Dan semakin kalian menjadi anak yang memberkati orang lain, Tuhan senang. Semakin kalian dibikin pinter, semakin kalian diberi sukacita, semakin kalian diberi damai sejahtera. Begitu terus sehingga dari hari ke hari kalian semakin dipakai oleh Tuhan. Memuliakan namanya Tuhan. Yuk sekarang setiap kalian yang merasa Tuhan hari-hari ini apalagi online kayak gini, aku sering bikin kesel mamaku. Aku jadi males-malesan ibadah. Dan hari ini Tuhan aku janji, Tuhan aku mau mendapat hal yang baik dari Tuhan. Dan Tuhan kirim hal baik dalam hidupku. Aku mau jadi berkat, memuliakan orang lain, gak jadi egois, tapi mengasihi semua orang di sekitarku. Kalau itu kalian, yuk berdoa bersama dengan Teda. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang melihat hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan sudah memberikan mereka kepandaian, sudah memberikan mereka kelebihan dan talenta. Hamba berdoa biar mereka memakai semua untuk memuliakan Tuhan. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang rendah hati dan mengasihi Tuhan. Menjadi berkat buat sekitar dan orang tua. Tuhan, kalau ada anak-anak yang sudah merasa nakal, nggak dengar-dengaran, mulai males. Hari ini Tuhan hamba berdoa, ampuni kesalahan mereka, ingatkan mereka supaya mereka tetap menjadi anak kesukaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Om Billy yang bawa firman, para WL singer, pemain musik, tadi yang sudah membawakan offering, dan semua petugas pelayananmu Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan menjadi kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Terima kasih, haleluya. Dan anak-anak ada satu hal lagi. Mungkin ada kamu yang baru pertama kali dengar. Ada kisah tentang Yohanes siapa sih? Yesus siapa sih? Mungkin kalian belum tahu. Tahukah kalian, Yesus ini datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Dan dia satu-satunya yang sanggup mengampuni dosa kita.
kalau kalian belum kenal dia dan merasa, apakah Yesus ini mau ya nerima aku? Hei, dia sayang sama kamu. Dia ingin jadi sahabatmu. Dia ingin ada di hidupmu. Dan dia sanggup mengampuni segala kesalahanmu. Kalau hari ini kamu memutuskan terima dia dan kamu minta ampun sama dia, saat yang sama langsung kenakalanmu dilupakan, kesalahanmu dilupakan, dosamu diampuni, dan dia peluk kamu, terima kamu. Yuk, kalau itu kamu. Yesus ini ada di dalam Alkitab dan dia mengasihi kamu. Kalau kamu mau menerima dia hari ini, yuk ikutin Teda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sudah datang ke dunia untuk aku. Masuklah dalam hidupku. Ampuni semua kesalahan dan dosaku. Aku mau menjadi anakmu seumur hidupku. Aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Di dalam nama Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian tahu nggak bahwa kita sekarang punya hotline? Ada satu telepon, kalau kalian punya pertanyaan, kalian ingin tahu apa-apa, atau kalian baru saja berdoa sama Teda, kalian boleh nelpon di sini, dan nomornya ada di sini, kalian telepon, nanti, ini ada yang nelpon nih, ini ada yang nelpon. Nah, nanti Teda akan jawab, hai halo gitu ya. Oke, sampai ketemu hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Hari Minggu, Tuhan memberkati.